Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan memahami bahwa hakikat ibadah adalah menyembah Allah yang adalah roh, yang kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita akan tetap mengadakan sakramen perjamuan kudus, baik secara onsite atau tatap muka di gereja, dan secara online lewat channel YouTube GKI Parakan. Berkaitan dengan sakramen perjamuan kudus secara online ini, yang diperuntukkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang karena protokol kesehatan tidak memungkinkan mengikuti perjamuan kudus secara onsite di gereja, maka kami sebagai majelis jemaat menyediakan pelayanan sakramen perjamuan kudus secara online bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang mengikuti perjamuan kudus secara online di rumah. Adapun petunjuk-petunjuk yang perlu Bapak, Ibu, dan saudara perhatikan untuk melaksanakan perjamuan kudus secara online di rumah adalah sebagai berikut. Syarat-syarat dan teknis pelaksanaan perjamuan kudus secara online yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Peserta perjamuan kudus adalah orang dewasa dan anak-anak yang telah dibaptis atau sudah sidi, mengikuti sensora morum. Dan bagi orang tua yang memiliki anak yang telah dibaptis, diharuskan untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya yang mengikuti perjamuan kudus secara online. Berikutnya, mengikuti panduan perjamuan kudus secara online sebagai berikut. Mengambil roti atau hosti dan anggur di kantor gereja yang telah disediakan oleh majelis jemaat. Orang tua diharapkan untuk menyediakan anggur pengganti untuk anak-anak seperti teh, sirup, atau air putih. Kepala keluarga atau orang tua yang dituakan memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan roti dan anggur dan membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya sesuai dengan petunjuk pendeta melalui ibadah atau perjamuan kudus secara online. Mengangkat roti dan memakannya, serta mengangkat anggur dan meminumnya sesuai arahan pendeta melalui perjamuan kudus secara online. Demikianlah syarat dan teknis pelaksanaan perjamuan kudus yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Palma ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, yaitu Minggu Palma juga disebut sebagai minggu pembuka pekan suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Yang berfokus pada pekan terakhir Yesus berada atau menuju memasuki kota Yerusalem. Minggu Palma juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Dalam Minggu Palma ini kepada umat dibagikan daun palem, dan biasanya ruangan ibadah dihiasi ornamen atau dekorasi daun palem seperti yang Bapak Ibu lihat di depan saya ini, ada daun palem dan juga di belakang saya. Mengapa daun palem, saudaraku? Ada beberapa makna berkaitan dengan daun palem di Minggu Palma ini, yaitu yang pertama, daun palem itu simbol kemenangan. Kristus kerap kali menunjukkan hubungan daun palem sebagai simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Sebagaimana pula daun palem memiliki warna hijau yang adalah warna tumbuh-tumbuhan dan musim semi sebagai simbol kemenangan dari musim semi atau musim salju atas kehidupan atau kehidupan atas kematian. Demikian juga Yesus yang dielulukan oleh orang banyak dengan melambai-lambaikan daun palem ketika memasuki Yerusalem mengandung makna bahwa kejayaannya adalah karena dia siap menderita di Yerusalem demi menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, simbol daun palem yang dilambai-lambaikan saat Minggu Palma itu menyatakan keikutsertaan umat bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem. Ini untuk menyatakan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang, yaitu kota Allah, Yerusalem baru, di mana ada kedamaian. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita pun juga harus siap untuk mengalami penderitaan dan menang atas penderitaan. Saudaraku, tema dalam minggu ini, dalam Minggu Palma ini adalah penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Penekanan tema kita hari ini adalah penguasaan diri. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23 akan menjadi nas pendahuluan dalam ibadah kita hari ini, berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Ku
Mari kita berdoa mengakui segala salah dan dosa-dosa kita. Tuhan, ampunilah kami, seringkali kami gagal dalam menguasai diri kami, sehingga ketika dipuji kami merasa tinggi hati, merasa hebat. Ketika kami dihina atau ditolak, kami merasa diri kami tidak berguna, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang gampang tumbang, menyerah karena penderitaan, kesulitan yang kami alami dalam kehidupan kami. Ketika kami melayani-Mu dan tidak ada orang memuji kami gampang menyerah, kecewa, dan tidak mau melayani Engkau lagi. Ketika banyak orang mencaci maki, menghina daripada menyanjung kami, seringkali kami pun juga mudah untuk menyerah, tidak mau melayani Engkau dengan lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh, karena tanpa ada orang yang memuji kami. Tuhan, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui dosa dan salah kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita, yang saya bacakan dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hati seorang murid yang rendah hati, yang mau dengar-dengaran dan belajar akan kehendak Tuhan dan melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita, yang saya bacakan dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh mulia dan merdu firman
Marilah saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hati seorang murid yang rendah hati, yang mau dengar-dengaran dan belajar akan kehendak Tuhan dan melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-44. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-35 sampai 44. Firman Tuhan berkata demikian, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-Mu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia saudara sekalian, yang tidak hanya membaca dan mendengar, tapi yang juga melakukannya dalam hidup saudara sehari-hari. Hosiana. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian saudara. Dipuji tidak terbang, dihina tak tumbang. Atau dalam bahasa Jawanya berkata demikian, dipuji ora mabur, disindir ora tibo. Saudaraku, arti ungkapan ini adalah ketika seseorang sedang mendapat pujian, dia tidak lupa diri. Dan ketika dia dihina atau ditolak, dia tidak menyakiti diri atau jatuh terpuruk. Saudaraku, contoh orang yang ketika dipuji menjadi terbang atau lupa diri, sehingga pada akhirnya dia tumbang karena dia lupa diri itu saudaraku. Contohnya adalah yang terjadi di kalangan artis pendatang baru. Ketika mereka baru menjadi artis saudaraku, kita melihat saudaraku beberapa orang yang baru saja menjadi artis menjadi lupa diri saudara. Ada yang lupa kepada istrinya, lupa kepada keluarganya, bahkan lupa diri keberadaan dirinya yang dulu orang yang tidak terkenal dan menjadi terkenal, merendahkan orang lain, yang
statusnya lebih rendah daripada dia, dan lain sebagainya. Namun juga ada orang yang ketika dihina, contohnya saudaraku, itu menjadi tumbang saudaraku. Banyak di kalangan artis Korea saudaraku, yang ketika dia mengalami hinaan atau dibully di media sosial saudaraku, mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Padahal secara wajah, penampilan mereka menarik, cantik dan ganteng saudaraku. Tetapi mereka menjadi tumbang ketika mereka tidak dipuji lagi. Mereka dihina oleh para netizen atau para penggemar mereka yang ada di dunia maya atau internet. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya kita tidak ingin mengalami hal yang sama. Tumbang atau terpuruk atau lupa diri saudaraku, ketika kita mendapatkan pujian ataupun hinaan dalam kehidupan kita. Saudaraku, pujian dan hinaan memang tetap kita butuhkan dalam kehidupan kita. Pujian yang kita terima dapat membangkitkan gairah dan semangat kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebaliknya saudaraku, kita juga membutuhkan hinaan dari orang lain untuk menyadarkan kita bahwa sehebat-hebatnya kita ini adalah manusia yang juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana supaya pujian dan hinaan yang ditujukan kepada kita itu tidak menumbangkan hidup kita atau tidak membuat kita lupa diri kalau kita itu dipuji saudaraku? Bagaimana supaya pujian dan hinaan itu justru dapat mengokohkan, menguatkan hidup kita, secara khusus menguatkan iman kita saudaraku? Melalui tema firman Tuhan hari ini, yaitu penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan, kita akan belajar bagaimana supaya pujian dan penolakan yang kita terima itu tidak menumbangkan hidup kita. Sebaliknya dapat mengokohkan, menguatkan kehidupan kita. Bahkan dapat menguatkan dan mengokohkan kehidupan orang lain saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai Allah yang benar-benar menjadi manusia, Yesus juga tidak terlepas dari pujian dan hinaan atau penolakan. Tetapi saudaraku, yang membedakan dengan kita adalah Yesus tidak pernah tumbang. Ketika dia dihina, Yesus juga tidak pernah terbang, lupa diri ketika dia mendapat puji-pujian. Tidak tumbang atau jatuh dalam arti saudaraku, Yesus tidak berhenti melanjutkan visi Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Tidak tumbang dan jatuh dalam arti Yesus saudaraku tetap mau menuju atau memasuki kota Yerusalem untuk mengalami hinaan, celaan dan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa rahasianya Yesus tidak terbang atau tidak tumbang walaupun dia itu menerima pujian dan penolakan? Rahasianya adalah karena dia memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri yang dimiliki oleh Yesus itulah saudaraku yang membuat Yesus ini ketika dia dipuji dia tidak terbang atau lupa diri. Ketika dia ditolak dan dihina dia tidak tumbang saudaraku, karena dia memiliki penguasaan diri. Menurut Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 saudara, penguasaan diri adalah salah satu buah roh saudara, yaitu orang yang hidupnya di dalam roh atau dipimpin oleh roh saudaraku. Itu buahnya adalah karakter hidupnya yang nampak, salah satunya adalah penguasaan diri.
Dikatakan di dalam nas pendahuluan tadi, saudaraku, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Di sana ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Saya mulai ayat yang ke-22 saja, saudaraku. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudaraku, sehingga dari ayat ini kita dapat mengatakan bahwa perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem adalah sebuah perjalanan di dalam roh. Artinya perjalanan yang dipimpin oleh roh Allah, yaitu sebuah perjalanan menuruti kehendak Allah, bukan menuruti kehendak dirinya sendiri. Saya yakin kalau Yesus berjalan untuk menuruti kehendak dirinya sendiri, saudaraku, pasti dia tidak akan mau memasuki kota Yerusalem. Karena di sanalah dia pasti akan menderita dan di sanalah dia akan disalibkan, saudaraku. Tetapi kita melihat, saudaraku, Yesus tetap mau memasuki kota Yerusalem. Kota yang di sana banyak nabi-nabi dibunuh. Banyak utusan-utusan Allah yang dicaci maki, dihina, ditolak, bahkan dibunuh. Perjalanan dalam roh itulah, saudaraku, itu menghasilkan penguasaan diri di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, apa buktinya kalau Yesus itu dapat menguasai dirinya? Bukti yang pertama, saudaraku, walaupun dia dipuji, dia tidak gila pujian. Walaupun dia dipuji, tapi Yesus tidak gila pujian. Sering mendapat pujian dari orang lain, saudaraku, itu bisa membuat hidup kita tidak jujur pada diri sendiri. Karena kita selalu ingin membuat orang itu merasa bangga pada diri kita. Akhirnya, saudaraku, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai demi mempertahankan image kita tersebut, saudaraku. Salah satu contohnya, saudaraku, jika kita mendapat pujian dan dikenal, orang mengatakan kepada kita, "Oh, kamu ini orang yang sabar, tidak suka marah." Ya, pasti kalau orang berkata kepada kita, "Kamu ini orang sabar, tidak suka marah," pasti kita senang, saudaraku. Tetapi demi menyandang, mempertahankan gelar tersebut, saudaraku, akhirnya kita tidak menampilkan diri kita sebenarnya. Pada saat kita ingin marah, saudaraku, kita tidak berani mengungkapkan kemarahan kita. Karena orang memuji kita, "Kamu ini orang yang tidak suka marah, kamu orang yang sabar." Walaupun kemarahan kita itu adalah kemarahan yang benar, tetapi karena kita takut tidak dipuji lagi karena kita marah, maka kita akhirnya tidak mau marah. Saudaraku, kalau hidup kita itu seperti itu, saudaraku, maka saya yakin hidup kita itu akan mengalami kelelahan dan keletihan. Makanya banyak artis yang terjebak dalam narkoba, bahkan bunuh diri, saudaraku. Karena mereka lelah dengan hidupnya yang hanya mengikuti kemauan orang banyak, suara orang banyak, yaitu penggemarnya. Karena mereka berusaha menampilkan dirinya yang tidak sebenarnya. Saudaraku, kalau Yesus gila pujian, maka tidak akan ada kisah Yesus itu marah di bait Allah. Ayat yang ke-45 sampai 48, saudara. Setelah Yesus dialu-alukan, setelah itu dia marah di bait Allah, saudara. Kalau Yesus itu menjaga image-nya, oh, orang kan menyanjung saya, orang yang lemah lembut, ya, datang ke Yerusalem, dialu-alukan seperti keledai yang lemah lembut itu. Kalau dia itu gila pujian, saudara, mempertahankan image itu, maka tidak akan ada peristiwa Yesus marah di bait Allah.
Karena kemarahannya bisa saja menyebabkan orang banyak yang baru saja memuji-muji dia itu tidak akan memuji-muji dia lagi. Tetapi Yesus tidak lakukan itu semua, saudara. Dan sikap Yesus itu menunjukkan bahwa kehidupan Yesus tidak dikendalikan oleh puji-pujian orang banyak. Tetapi sebaliknya, saudaraku, dia dapat mengendalikan orang banyak yang memuji-muji dia. Dia tidak selalu menampilkan dirinya seperti yang diingini oleh orang banyak. Tetapi dia berani menampilkan dirinya sebagaimana adanya dia, walaupun penampilannya itu bertentangan dengan image atau gambaran orang banyak terhadap dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mendapat pujian saat kita melayani Tuhan itu penting, saudaraku. Saat saudara menyanyi memuji Tuhan, ada orang yang bertepuk tangan dan mengatakan, suaramu bagus. Itu penting, saudaraku. Dan itu membuat kita itu akan lebih bersemangat dalam melayani Tuhan. Tetapi saudaraku, perhatikan. Tetapi melayani Tuhan, hanya karena kita ingin mendapat puji-pujian, itu akan menghambat pelayanan kita, saudara. Contohnya, saudaraku, tidak sedikit pelayan Tuhan atau anak Tuhan yang kecewa dan tidak mau lagi melayani Tuhan karena tidak ada orang yang memberi pujian dengan berkata, aku sudah berkorban banyak untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kok tidak ada orang yang memuji saya, sebaliknya banyak orang yang mencaci maki saya. Buat apa melayani Tuhan? Saudaraku yang dikasihi, itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, memberikan pujian kepada orang-orang yang sudah berjasa, yang berkorban, baik untuk kita bahkan untuk pekerjaan Tuhan, itu juga penting. Kita perlu memberikan pujian, apresiasi kepada anak-anak kita, saudaraku. Jangan hanya mencaci maki mereka ketika mereka salah, saudara. Kita perlu memberikan pujian kepada mereka. Tapi ingat juga, saudaraku, janganlah puji-pujian kita itu justru menumbangkan orang-orang yang kita puji. Dengan cara kita membiarkan atau tidak menegur mereka ketika mereka itu salah. Ketika mereka itu hidup di dalam kejahatan atau dalam dosa, saudaraku. Kita tidak boleh mendiamkan mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus, saudaraku, setelah dia dielu-elukan memahkota Yerusalem, banyak orang melambaikan daun palma, ranting-ranting pohon, dan juga ada yang melemparkan jubah atau baju mereka. Setelah itu Yesus tetap menegur dengan keras ketika melihat ketidakbenaran di mana bait Allah dipakai untuk jual beli atau menjadi sarang penyamar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih yang oleh Yesus Kristus, ya. Yang kedua, saudaraku, bukti bahwa kalau Yesus itu memiliki penguasaan diri adalah walaupun dia dipuji, dia tidak kehilangan visi. Saudaraku, orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan Yesus, mereka itu memiliki visi tersendiri. Yaitu mereka punya tujuan tersendiri, mengapa mereka itu memuji-muji Yesus, mengalu-alukan Yesus. Visi mereka adalah mereka ingin menjadikan Yesus sebagai Mesias secara duniawi. Seperti ketika pengalaman nenek moyang mereka yang mengeluh-ngeluhkan Simon Makabe atau Yudas Makabe ketika memasuki Yerusalem setelah berhasil mengalahkan pasukan Seleukus Antiochus IV Epiphanes, yaitu penguasa penjajah dari Yunani yang sejak tahun 175 sebelum Masehi melarang praktek ibadah Israel, orang Israel di Yerusalem. Dan cara mereka, saudaraku, menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem itu persis seperti cara nenek moyang mereka menyambut Simon Makabe atau Yudas Makabe memasuki Yerusalem. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai pahlawan seperti Simon Makabe.
Tetapi saudaraku, Yesus tidak terkecoh dan terjebak oleh puji-pujian orang banyak yang sesungguhnya visi dan tujuan mereka itu berbeda dengan visi Yesus. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai Mesias secara dunia, tetapi Yesus tahu bahwa visinya atau tujuan hidupnya itu bukan menjadi Mesias secara dunia, tetapi Mesias secara rohani atau surgawi. Dan itu dia buktikan saudaraku ketika dia tidak berhenti di tengah-tengah pujian orang banyak, tetapi dia melanjutkan perjalanannya memasuki kota Yerusalem, menuju ke bukit Golgota untuk disalibkan. Karena visinya adalah menuju ke bukit Golgota, mati untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Visi atau tujuan yang dimiliki oleh Yesus, saudaraku. Visi atau tujuan yang dimiliki oleh Yesus menjadikan Yesus itu tetap dapat menguasai dirinya. Sehingga dia tidak ikut arus visi orang banyak yang memuji-muji dia, tapi tujuannya berbeda atau visinya berbeda dengan visi Tuhan Yesus. Bahkan karena visinya itu pula saudaraku, Yesus rela menerima caci maki, hinaan, dan penolakan. Bahkan dia mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa visi hidup saudara? Apa tujuan hidup saudara saat ini? Secara spesifik lagi saudaraku, kalau saya bertanya, apa tujuan saudara melayani Tuhan? Apa tujuan saudara menjadi pengikut Yesus? Kalau kita saudaraku punya visi seperti yang dimiliki oleh Yesus, saya yakin kita akan dapat menguasai diri. Contohnya kalau Tuhan memberikan kepada kita itu talenta, karunia, kemampuan, kita akan mengarahkan talenta, kemampuan kita itu ke arah visinya Yesus, saudara. Kalau kita diberkati oleh Tuhan materi, harta, kekayaan, uang, kita akan mengerahkan uang kita itu, materi kita itu ke arah visinya Yesus. Apa itu misi Yesus? Yaitu untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Kita akan memakai talenta kita, berkat materi kita, harta kita itu untuk menyelamatkan kehidupan manusia, untuk menyatakan berita kabar sukacita supaya orang itu boleh mendengar bahwa ada keselamatan di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga saudaraku, ketika saudara dan saya berada di tengah pujian dan penolakan, sanjungan dan hinaan, saudara tetap tenang karena saudara tidak terkecoh. Saudara dapat menguasai diri karena saudara punya visi seperti yang dimiliki oleh Yesus, yaitu menyelamatkan kehidupan umat manusia. Amin. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami, agar ketika kami mendapatkan puji-pujian, sanjungan, kehormatan, ataupun kami mengalami hinaan dan penolakan, ketika kami dipuji kami tidak terbang atau lupa diri. Ketika kami dihina, ditolak, kami pun tidak tumbang atau merasa terpuruk.
sebagai orang yang merasa tidak berharga. Kiranya Tuhan, hidup kami selalu dipimpin oleh Roh, dan kami juga mau hidup dalam Roh, sehingga kami dapat memiliki penguasaan diri ketika kami berada di tengah pujian ataupun penolakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang giat dalam pekerjaan dan pelayanannya. Mereka sudah berkorban begitu rupa untuk pekerjaan Tuhan, dan justru mereka mengalami bukan puji-pujian, apresiasi, tetapi justru sebaliknya mereka banyak dihina, tidak dianggap, tidak dihargai. Biarlah itu tidak membuat mereka itu kecewa dan berhenti melayani-Mu Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyelamatkan kehidupan ini, bukan untuk diri mereka sendiri. Tuhan, kami berdoa saudara kami yang sedang menderita sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan mereka pemulihan dan kesembuhan. Untuk Ibu Syolin yang terus menjalani terapi cuci darah, berikanlah kekuatan, hati yang teguh, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul dengan kondisi fisik karena usia lanjut, diberikan kepada mereka juga pengharapan, semangat yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan jemaat Tuhan di tempat ini di tengah pandemi ini Tuhan. Ketika kami sudah membuka ibadah onset untuk kalangan yang lebih luas, jemaat-Mu, biarlah Engkau menolong Tuhan supaya jemaat-Mu benar-benar punya kerinduan untuk pergi beribadah bersama-sama dengan kami sebagai wujud cinta mereka kepada Tuhan dengan mentaati protokol kesehatan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk vaksinasi yang masih terus berjalan. Kau berkati vaksinasi ini Tuhan supaya ada dampak yang baik untuk mengurangi, menghambat pertumbuhan penyebaran virus corona. Kami menyerahkan Bapa Surgawi untuk kehidupan kami sepekan ke depan hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bila dimanapun kami berada, selalu kami mengandalkan Tuhan dan juga selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa syafaat kami. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
marilah bersama-sama kita diberi waktu untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Didasari firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita akan tunduk di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur jika pada kesempatan ini kami boleh diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang ada pada kami, yang kami miliki ini adalah asalnya daripada Engkau. Sehingga apa yang kami bawa ini Tuhan, persembahan yang kami serahkan kepadamu ini Tuhan, kami boleh membawa dengan sukacita dan penuh syukur. Dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan, Engkau berkenan memberkatinya, sehingga berguna di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan berjemaat ini. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja, ibadah atau hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh